warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan pengajian kitab Kimiyatus Sa'adah yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu an. Pada malam ini akan dibaca pada halaman 5. Faslun fi ma'rifatil qalbi wa askarihi. Sebuah fasal yang menjelaskan tentang pemahaman, pengetahuan hati dan tentaranya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tulisan Rajo. I'lam, hendaklah tahu siapa kamu. Annahu, sesungguhnya sa'an. Ila, dikatakan. Fil masalil mashhur, di dalam sebuah peribahasa yang masyhur. Apa itu yang masyhur? Innan nafsa kal madinati, bahwa sesungguhnya nafsu itu, jiwa, kal madinati, itu diumpamakan seperti kota. Jiwa itu seperti kota. Wal yadaini wal qadamaini wa jami'ul a'dha'i diya'uha. Sedangkan tangan, wal qadamaini, dan sesungguhnya dua kaki, wa jami'al a'dha'i, dan sesungguhnya seluruh anggota badan, lutut, kaki, betis, paha, telinga, semuanya, diya'uha, itu merupakan properti atau barang-barang yang ada di dalam kota tersebut. Wal quwwatus sahwaniyatu, sedangkan kekuatan syahwat, waliyuha, ialah pemimpin yang ada di dalam kota tersebut. Wal quwwatul ghadabiyatu, ini seandainya kita diumpamakan tubuh, akal, hati, jiwa manusia diumpamakan sebagaimana kota atau sebagaimana sebuah negara, maka jiwa itu adalah sebuah kota atau sebuah negara. Sedangkan seluruh anggota tubuh itu merupakan properti atau merupakan barang-barang yang ada di dalam kota tersebut. Wal quwwatus syahwaniyatu, sedangkan kekuatan syahwat, waliyuha, ialah merupakan pemimpin daripada itu tangan dan semuanya. Wal quwwatul ghadabiyatu sakhnatuha, sedangkan kekuatan amarah, sakhnatuha, ialah merupakan muatan yang ada di dalam itu syahwat. Wal qalbu, sedangkan hati, malikuha, ialah seumpama raja di kota tersebut. Wal aqlu, sedangkan kedudukan akal di kota tersebut, waziruha, ialah menjadi wazir, menteri daripada raja atau daripada hati tersebut. Wal maliku, sedangkan tugas dari seorang raja atau hati, yudabbiruhum, ialah mengatur mereka semua. Hati harus mampu mengatur kekuatan amarah, mampu mengatur tangan, kaki, dan semacamnya, kekuatan syahwat, hatta tastaqirra mamlakatuhu, sehingga tetap mamlakatuhu, apa kerajaannya hati tersebut, wahwaluhu, dan keadaannya hati tersebut.
li'annal waliya wa huwa kadzabun, karena sesungguhnya yang menjadi pemimpin di dalam negara jiwa tersebut, pemimpinnya tangan, kaki itu diatur oleh syahwat. Nah, sedangkan syahwat itu sendiri kadzabun fuduliyun muhlitun. Sedangkan hati itu sendiri merupakan sesuatu yang suka berbohong. Fuduliyun suka melebih-lebihkan. Muhlitun suka mencampur adukkan sesuatu yang baik dengan yang tidak baik. Wasahnatu wa huwa al-ghadabu, sedangkan muatan yang ada di dalam syahwat itu yaitu al-ghadabu, rupanya amarah, syarirun, sangat jelek, qitalun, suka berperang, khirabun, suka menghancurkan. Fa in tarakahumul maliku, maka jika meninggalkan kepada mereka semua, meninggalkan kepada pemimpinnya itu, meninggalkan kepada syahwat, meninggalkan kepada amarahnya, al-maliku siapa raja, alamahum alaihi, atas keadaan hum adapun mereka semuanya, alaihi atas keadaannya. Jika seorang raja membiarkan menterinya, membiarkan panglimanya, membiarkan amarahnya, dibiarkan atas keadaannya, tidak dikendalikan oleh raja tersebut, tidak diatur oleh raja tersebut, halakatil madinatu wa kharabat, maka hancurlah kota jiwa tersebut, wa kharabat artinya hancur. Fayajibu, maka wajib ayyusyawiral maliku, apa yang wajib ayyusyawira, supaya bermusyawarah, al maliku siapa raja atau hati itu harus bermusyawarah al wazira kepada menterinya, yaitu akal. Wa yaj'alul waliya was-sakhnatu tahta yadil wazir, dan supaya menjadikan siapa itu raja al waliya kepada pemimpin pasukannya, kepada komandan, wasahna, dan kepada muatan-muatan yang ada atau kemarahannya, tahta yadil waziri, ya ada di bawah kekuasaan menteri tersebut. Hendaklah raja tersebut mengatur atau menjadikan panglima perangnya dan juga mengatur syahwatnya ada di bawah kendali wazir, menteri, yaitu akal. Jadi kemarahan, nafsu syahwatnya harus ada di bawah kendali akal. Faida fa'ala dzalika, maka ketika melakukan siapa al-malik, raja, dzalika kepada mengatur hal tersebut, istaqarrat, maka akan tetap ahwalul mamlakati, apa keadaannya kerajaannya hati tersebut, wa ta'ammaratil madinatu, dan menjadi makmur apa kota tersebut. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga adapun keadaannya hati, yusawiru, ialah bermusyawarah siapa hati tersebut al-aqla kepada akalnya. Sebelum syahwat atau nafsunya digerakkan, maka hati dan akalnya harus bermusyawarah terlebih dahulu. Wa yaj'alus syahwata, dan menjadikan siapa hati tersebut asyahwata wal ghadaba, kepada syahwat dan amarahnya, tahta hukmihi, di bawah keputusannya itu hati, sehingga kemarahannya bisa dikendalikan oleh hati dan akalnya, hatta tastaqira ahwalun nafsi, sehingga menjadi anteng, tenang, ahwalun nafsi, apa keadaannya jiwa tersebut. Wa yasila ila sababis sa'adah, dan sehingga sampai siapa apa hati tersebut ila sababis sa'adah, kepada sebab-sebab kebahagiaan. Rupanya mimmakrifatil hadratil ilahiyah, rupanya daripada memahami atau mengetahui kepada hadirat Allah. Walau ja'alal aqla tahta yadil ghadabi, dan seandainya menjadikan siapa itu raja atau hati al-aqla kepada akal, tahta yadil ghadabi wasyahwati, di bawah kekuasaannya amarah dan syahwatnya, halakat nafsu, maka pasti binasa, hancurlah siapa dirinya itu hati. Wa kana qalbuhu syakiyan, dan ada hati tersebut yang sudah menyerahkan kekuasaan nafsunya, yang sudah menyerahkan akalnya
kepada kekuasaan amarah dan syahwatnya, maka hati tersebut akan menjadi syaqiyan fil akhirah, akan menjadi celaka fil akhirah, di dalam di akhirat. Di dalam pasal ini Imam Ghazali membuat sebuah gambaran di mana jiwa manusia itu diumpamakan sebagaimana kota, sedangkan hati itu diumpamakan sebagaimana raja, dan akal diumpamakan sebagaimana menteri. Sedangkan anggota badan, anggota tubuh, semuanya itu di bawah kekuasaan syahwat, di bawah kekuasaan syahwat. Karena tangan, kaki, dan semuanya tidak akan bergerak jika tidak ada keinginan. Akan tetapi semua keinginan tersebut harus dikontrol atau di bawah kontrol akal. Harus di bawah kontrol akal. Entah pegel bisa baca, tapi mentela pegel banyak tak ejab. Nah, telah nafsu, telah syahwat amarahnya keluar, akal sabik budi was, tak bisa ngatur. Nah, sebenarnya kita harus bermujahadah seperti demikian, harus berupaya bersungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsu, sehingga nafsu kita, nafsu amarah kita bisa kita kendalikan. Kemudian apa tugas-tugas daripada hati tersebut? Anna syahwata, bahwa sesungguhnya syahwat, wal ghadaba, dan sesungguhnya amarah, khadimani lin nafsi, mereka tugasnya adalah sebagai pelayan lin nafsi, untuk jiwa tersebut. Sebenarnya syahwat dan amarah itu merupakan pelayan, pembantu. Jadibani yafadani amrut ta'ami wasyarabi, di mana amarah dan nafsu tersebut itu tugasnya adalah mencari, menarik, atau berusaha dan menjaga amrut ta'ami wasyarabi, kepada urusan makan dan minum, wan nikah, dan urusan bersenggama, di amalil khawasi, yang mana tentunya semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan untuk panca indera manusia, panca indera kita. Tsumman nafsu, kemudian adapun nafsu, khadimul hawasi, sedangkan nafsu sendiri merupakan pelayan daripada panca indera, merupakan pelayan dari panca indera, sabakatul akli, atau sabakatul akli, yang menjadi jaring daripada akal, wajawasi suhu, dan menjadi telik sandi atau mata-mata atau informan daripada akal. Sedangkan nafsu sendiri merupakan pelayan daripada panca indera, di mana panca indera tersebut merupakan jaring atau informan bagi akal. Yabsuru biha sona'i al-bari, yabsuru, bisa melihat akal, biha, dengan semua panca indera tersebut, sona'i al-bari, kepada ciptaannya Allah Ta'ala, jallat kudratu, yang maha agung apa kekuasaan Allah. Nah, sedangkan panca indera itu sendiri itu merupakan pelayan kepada akal, sehingga dengan adanya panca indera yang menjadi input, pelayan daripada akal, akal dapat melihat keindahan ciptaannya Allah. Summal hawasu, kemudian adapun panca indera, khadimul akli, ialah sebagaimana tadi dijelaskan bahwa panca indera kita semuanya adalah pelayannya akal. Wa huwa lil qalbi sirajun, sedangkan akal itu sendiri, lil qalbi, fungsinya akal untuk hati, sirajun, merupakan pelita, wa sum'atun, artinya pelita, sinar, ya besuru binurihi, yang melihat hati, yang melihat apa itu hati, binurihi, dengan cahayanya hati, al hadratal, binurihi, dengan
cahayanya hati, al-hadratal ilahiyah, bisa melihat kepada hadirat Allah. Di sini juga dijelaskan bahwa panca indera kita merupakan pelayannya akal. Sedangkan akal itu menjadi pelita, menjadi cahaya, sumber cahaya, di mana akal tersebut dapat memberikan cahaya kepada hati seseorang, bisa melihat hadirat Allah. Li'annal jannata wa hiya nasibul jawfi awil faraji. Karena sesungguhnya surga ialah nasibul jawfi wal faraji. Surga itu hanyalah bagiannya perut dan farji saja. Muhtaqiratun fi jambi tilkal jannati, muhtaqiratun fi jambi tilkal jannati, di mana surga tersebut dipandang dari sudut pandang surga tersebut merupakan sesuatu yang tidak begitu berharga sebenarnya. Kenapa dikatakan surga itu sebenarnya tidak begitu berharga? Karena surga itu hanyalah bagiannya perut dan bagiannya farji. Karena di surga itu isinya hanya makanan-makanan, minuman-minuman, kenikmatan-kenikmatan yang bersifat syahwat, bidadari dan semacamnya. Summal aklu, kemudian adapun akal, khadimul qalbi, kemudian akal itu dikatakan sebagai pelayannya hati. Wal qalbu, sedangkan hati itu sendiri mahlukun. Sedangkan hati itu sendiri mahlukun ialah diciptakan binadri jamalil hadratil ilahiyah, untuk dapat melihat keindahan hadirat Allah. Faman ijtahada fi hadhihi sun'ati fahuwa abdu haqqin min gilmanil hadrah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faman ijtahada, maka barang siapa ijtahada, yang berusaha sungguh-sungguh, ijtihad, berjihad sungguh-sungguh orang tersebut, fi hadhihi sun'ah, di dalam penciptaan hati ini, fahuwa abdu haqqin, maka dia benar-benar bisa dianggap sebagai hambanya Allah al-haq. Ketika seseorang benar-benar berusaha, bermujahadah, ijtihad, untuk menjadikan hati sebagai makhluk, atau menjadikan hatinya sebagai sebab untuk dapat melihat hadirat Allah, maka orang tersebut baru bisa dikatakan Abdullah atau abdu haqqin, hamba atau hambanya Allah. Min wilmanil hadrah, rupanya daripada orang-orang yang ada dekat dengan Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika seseorang sudah mampu menjadikan hatinya sebagai alat untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut masuk ke dalam ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan kepada jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya tujuan untuk beribadah atau untuk mengabdi atau menyembah kepadaku. Sehingga di sini dapat kita pahami bahwa keberadaan kita di alam semesta, di alam dunia ini, ialah dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan dunia kita, tentu kita sangat banyak melakukan hal-hal yang dianggap bukan ibadah, atau bahkan kita sering melakukan hal-hal yang oleh kita sendiri dianggap itu bukan ibadah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu atau hal yang bukan ibadah, maka kita sudah keluar dari tujuan kita itu diciptakan. Kenapa kita sering keluar daripada tujuan yang kita diciptakan? Kita kan eka kebe sareng Allah, kita diciptakan oleh Allah hanya dengan satu tujuan, yaitu beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu dari kata kalimat abada ya budu. Abadah ya budu, abdan, abada menyembah.
Abada itu punya arti mengabdi. Ngabdi. Abada itu artinya ngabdi. Abdun, abdun kasa andi arti budak atau pelayan. Katipun apa pelayan, katipun apa budak, dia hanya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, sedangkan kita sendiri sering melakukan sesuatu hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Malah kalau kita mau jujur, di dalam 24 jam kita menjalani waktu di setiap hari dan malam kita, seandainya kita jujur, berapa persenkah aktivitas kita yang sesuai dengan perintah Allah? Sehingga dengan penilaian tersebut kita dapat memposisikan diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini adalah hambanya Allah apa hambanya nafsu? Sebenarnya kita ini adalah pelayan atau pengabdi atau penyembah Allah atau penyembah nafsu kita sendiri. Jika kita mau jujur menilai diri sendiri. Namun sebenarnya semua hal yang kita lakukan itu adalah berupa sebuah ibadah. Artinya apapun gerakan, tindakan, perbuatan, pekerjaan kita setiap hari itu sebenarnya bagi mereka orang-orang yang faham, mereka orang-orang yang mengerti, sebenarnya semuanya adalah ibadah. Hanya saja kita sudah terlanjur terdoktrin, kita sudah terlanjur dibatasi oleh ibadah itu ritual. Selama ini di dalam pemahaman kita seakan-akan ibadah itu hanya sholat, seakan-akan ibadah itu hanya berpuasa. Padahal sebenarnya semua aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu bisa menjadi sebuah ibadah. Bisa menjadi sebuah ibadah. Satu contoh misalnya, mulai lakuna jaga tedung, Maria sopu jelas pon kapi orang pasti mengatakan bahwa sholat subuh adalah ibadah. Mare pejang sopu, napa kegiatan kita masing-masing, bada se entar ngare, bada se mangkat entar nukangi, dan berbagai macam aktivitas atau pekerjaan kita masing-masing. Nah, ketika kita melakukan aktivitas tersebut, maka kita sudah mengatakan bahwa itu bukan ibadah. Urusan dunia, urusan penghasilan. Kan seperti itu pemahaman kita selama ini. Padahal nyari pakai HP adalah sebuah ibadah, kewajiban bagi mereka yang paham cek menguan HP, menmengkot HP, kotu makani HP, saya pengkot adalah perintah Allah, jadi sadar. Kemudian alako entar nokangi, karena si orang alako tunya malolo sare pola. Nah alako nokangi, padahal itu adalah sebuah ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Nyokopi kebutuhan abad tibi berupa makanan dan semacamnya, menyokopi kebutuhan keluarga, anak, bini, bersama cema, itu adalah sesuatu yang wajib. Dan sesuatu yang wajib itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan andi anak, andi bini, tak rako, tak kasab, dosa. Ajaga masjid malolon dina. Dosa, kenapa? Kewajibannya ia tinggalkan. Baca tahu nasi wajib guna bajang,
Lako tak wajib, lako ka tak wajib. Kecuali ampian lako bisa tak wajib kampian menampian ka banyak tabungan na bang. Bisa kang kuncukupi belencana anak bini, belencana tibi. Tak wajib tan. Ngarek tak wajib. Bagi pasera kakaula tak ngobu sape tak wajib ngarek. Saking men se mengkot sape ini kawa mentak ngarek berarti itu susah mengarek oleh penceren karena kan orang si wajib. Napa boleh mare ngarek otaba mare nokangi? Sehingga ketika kita benar-benar ampun paham, maka semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan adalah sebuah ibadah. Kumpulan katinika misalnya, kumpulan katinika, kumpulan dalam rangka tolabul ilmi, nyari ilmu. Sedangkan nyari ilmu adalah sesuatu yang wajib. Ketika kita melakukan aktivitas akadi sangat samangken dalam rangka tolabul ilmi, nyari ilmu, nika ampun melakukan sesuatu si wajib. Sengkena bagi orang yang alim antara ka nyari ilmu na timin kan kita pernah ngaji kitab napa, kitab sulam ki, bahwa saren na orang alim nika lebih bagus katimbang ibadahna orang katimbang ibadahna orang bodoh kasak leres. Tak bagus sebelum orang alim telah saren. Niat apa jang kangkui napa, kangkui nekani, kangkui majar hak kebetulan boten dari palako sari penting. Setiap bektona boten dari pak istirahat. Karena kita ini keandik kewajiban wa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing perkara haknya. Boten mata andik hak kangkui istirahat. Boten andik hak kangkui istirahat. Ketika orang itu mengerti otaba alim, maka tedunga adalah ibadah. Sedangkan ibadah orang butuh nyaman orang tahu ning kita ada nilai ya deki tak tepat. Elana tak kelero pacen. Sarena orang alim panika lebih bagus dari ibadahna orang seputu. Karena dia tedunga boy orang kenika oleh kenceren. Kenapa oleh kenceren? Karena dia telah melakukan kewajibannya, menunaikan kewajibannya, memberikan haknya anggota badannya, memberikan hak badannya untuk istirahat. Yang betul kakak pilih. Ketika semua aktivitas kita sudah mempunyai nilai ibadah, maka kita baru dianggap atau maka kita baru sesuai dengan maksud diciptakannya kita. Maknahu inna khalaqnal qalba wa a'tainahul mulka wal askara wa ja'alna nafsa markabatan hatta yusafiru alaihi min alami turab ila ala indin. Astona ngaji kitab-kitab katinika kaki kita cuma teroi baca. Astona sulit kang dipahami. Cuma sakoni banyak pakun bisa kan pahami kan ki? Pun bisa pahami. Sedangkan maksud daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknahu maksud dari ayat tersebut inna sesungguhnya kami khalaqna menciptakan kami al-qalba kepada hati, wa atainahu dan memberikan kami Allahu kepada hati tersebut al-mulka kepada kerajaan wal askara dan kepada pasukan, wa ja'alan nafsa markabatan dan menjadikan kami kepada nafsunya markabatan sebagai kendaraannya, sehingga hati tersebut dengan nafsunya yang sudah dijadikan kendaraan oleh Allah untuk hatinya, hatta yusafiru alaihi sehingga hati tersebut bisa berjalan menuju Allah, min alamit turabi ila ala ilin, dari alam debu menuju ala ilin, tempat yang paling tinggi. Fa idza arada ayyu adhiya haqqa hadhihi ni'mah, maka jika berkehendak siapa seseorang ayu dia untuk melakukan hak hadi, untuk melaksanakan hak daripada nikmat hati yang telah diberikan
kerajaan dan pasukan oleh Allah, bagaimana melaksanakan atau membayar hak nikmat ini? Jalasa mislas sultan, maka hati tersebut harus duduk di dalam jiwanya mislas sultan, sebagaimana seorang raja, di sadri mamlakatihi, di dada kerajaannya. Maka hati itu harus menjadi raja. Dia mampu mengatur akalnya, dia mampu mengatur nafsunya, dia mampu mengatur amarahnya, dia mampu mengontrol semua tindakan-tindakan anggota badannya, di mana semuanya dipekerjakan oleh hatinya, nafsunya dipekerjakan, amarahnya dipekerjakan hanya untuk menuju Allah. Artinya katipun apa kalau gampang ngapole? Kalau nikah andi nafsu, kalau nikah andi syahwat, kita semuanya sama. Andi nafsu, andi syahwat. Cuma nafsu sarang syahwat ke nikah bermacara sebisa ekunakia kangku nuju Gusti Allah. Benih kangku memuaskan syahwat. Misalnya boleh setong contoh, panjenengan epesoe orang, panjenengan ecakocai orang misalnya. Ya jelas nyamana kalau panjenengan nikah di nafsu andi amarah, ya jelas pasti akan marah. Cuma kemarahan otaba nafsu kita kasak katipun apa carana saya bisa ikiba ka Gusti Allah. Maksudnya ikiba ka Gusti Allah katipun apa? Bagaimana cara ngiba nafsu ka pangeran? Karena puasa-puasa nikah lambek pun beda. Cuma kita banyak tak paham. Nafsu kiba ka pangeran jana. Kiba demma maksudnya nafsu ke nikah, perang amarah ke nikah, angkui ka hal-hal seiridai Gusti, seika senengi sareng Gusti Allah Ta'ala. Jadi istilah kiba kasa, kiba ni pas eteng-teng entar kacubara, pangeran beri cubara enten. Maksudnya nafsu ke nikah kita arahkan kepada sesuatu seiridai Gusti Allah Ta'ala. Misalnya ebekto kita nikah episode orang, misalnya bersama macam nikah sampai nafsu, sampai amarah, sampai apesuan juga, sampai abek nikah nokol ka orang kasebut, maka pertanyaan nah misoe sareng nokol orang secak ngocak ke nikah napa iridai napa enten sareng Gusti Allah Ta'ala. Kan nikah deki pertanyaan nah kenika pertanyaan kenika deki arempek masuk akal, kan akal nikah minangka menteri naate berema men orang daya tokol, berema men orang episode kia tanya kakal lah. Akal andi pertimbangan deki. Sedangkan akal nikah juga deki diatur. Akal nikah karena akal nikah telah menyerap informasi dari anggota dari panca indera kita, mungkin pernah ajar, pernah ngidingaki beburukan bersama cema, mungkin pernah ngiding cerita, dan karena akal ke nikah mampu napanya mana pikir kangkui mencari jalan tepat. Mungkin pernah maca diba wa in husima yasmut walam yujawib, wa in husima man episoe Gusti Kanjeng Nabi yasmut tak jawab, walam yasmut nengenang diam, walam yujawib ban tak jawab. Kanjeng Nabi cak nama episoe nengenang tak jawab. Berarti men episoe orang nikah jawab berarti lopot. Tapi ke dia kita perang musuh syahwat. Men syahwat ini tak ndak dan lah apa biar lah ju. Ika dia perangah dan kaula sarang panjenengan perang kalaban nafsu. Mila Gusti Kanjeng Nabi ada bu. Yang paling berat nggih perang musuh nafsu tibi. Imam Ghazali kanja mengumpamakan bahwa jiwa manusia kasa merupakan kerajaan. Sebuah kerajaan. Sekak dima raja dalam kerajaan kasebut mungkin panika ate nika teti raja. Akal teti menterina. Sedangkan nafsu syahwat dan amarahnya nikah merupakan pegawai ya, jika dia kangkui ngoleh deureun, kangkui ngoleh nginom,
kangkui nikah bersama cema di mana beta ada nafsu ada ke mate nafsu ke kekera tak ada ke tak bini sengkena sadayana nikah anggota badan yang ada pada diri kita nikah berfungsi dengan semestinya. Ketika suatu perkara, ketika suatu produk nih kahi, barang napa apoi, ketika barang kasebut ampon tidak sesuai dengan peruntukannya ia dibikin, maka barang keneka ampon ikocak rosak. Gelas nih kayak kagak bukan guna apa? Kangkui berdana ketika ampun tak bisa ka beda kopi misalnya bulong atau berpecah maka gelas nikah kocak rosak padahal sanasa pun bela akun bisa kagak ngerek pereng ngerek koko dan semacam bisa yang kui kan tapi karena nikah ampun tidak bisa digunakan keangkui tujuan gelas eka kebe maka gelas nikah pakun kocak rosak ngapa apa ikut nikah kaulah sarang panjenengan bi pangeran eka kebe kangkui napa? Kangkui ibadah. Berarti ketika kaulah sarang panjenengan nikah sang malam nikah ampun tidak melakukan, tak bisa yang kui ibadah berarti kaulah panjenengan panika, maka bisa kabin, maka bisa nangkala. Berarti rosak. Pada napa produk napa ketika nikah. Jadi sepeda, telepon tak bisa makalor apoy, jadi sepeda nikah, eka ke mau pabrik kangkui ngator keluar apoy. Apoy koro keluar kotu kati bektona katini kayak bektona seker para deba akatas koro kotu keluar tapi sanajan CDI kenika keluar apoy tapi ampun seker kabua berburu keluar apoy ya tak sesuai dengan maksud tujuan neka kabe berarti CDI kenika ro akaran dau diambil sampai dana makai metu apoy kakapi ketika nikah bareng produk napa apoy ketika ampun tidak bisa yang tidak ka tujuan bareng kenika ke eka kebai berarti bareng kenika rosak kenika umum angkui kan apa impian landu pun tak bisa yang kui landu berarti landu kenika rosak sana jen bisa ka kebai lain na boleh ini apa gunanya merosak sehingga kalau sarang panjenengan tak sadar bahwa dan kaulah sarang panjenengan nikah cak mungkin para pada musuh CDI rosak di haking lopo pada musuh gelas rosak kening ka berek kerek haking tak kening ka beda kopi won kening pa kalau koe nyari besi kening pada anu kening tapi tak bisa kangku ibadah pun kenapa estona benih karena sobung ibadah sih bisa lakoni karena tak oning carana memanage aktivitas tak oning carana ngatur aktivitas kalakona kalau sareng panjenengan sampai bisa detik ibadah padahal sadayana nika bisa detik ibadah napa pun bisa pada detik ibadah dekik ilahirihi wallahu alam bisawab kasawon ya kan